Usai melantik jajaran Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta kepada Ketua DPD HNSI Sumatera Selatan Ponco Darmono agar terus melakukan langkah kerja nyata sehingga kesejahteraan nelayan di Sumatera Selatan bisa ditingkatkan. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah memberikan kemudahan hingga melakukan perbaikan sehingga pola pengembangan nelayan dan hasil tangkap para nelayan bisa dimaksimalkan. Pemaksimalan peran organisasi bisa dilakukan dalam bentuk langkah nyata seperti membangun SPBU terapung sendiri, karena Herman Deru melihat selama ini kehidupan para nelayan di sepanjang perairan terutama di kawasan Banyuasin dan Oki menjadi sentra penghasil dan pengelolaan hasil tangkap sungai yang paling besar. Kebutuhan dan konsumsi bahan bakar minyak menjadi fundamental yang sangat penting bagi para nelayan. Bukan tidak mungkin jika melalui HNSI bisa membangun satu SPBU terapung secara khusus. Selain bisa menekan disparitas harga BBM di tingkatan para nelayan, Gubernur melihat pembangunan SPBU terapung bisa memberikan manfaat lebih dalam kemudahan akses transportasi para nelayan. Para nelayan juga tidak akan membeli BBM dengan harga yang sangat tinggi, karena saat ini untuk BBM yang sudah tiba di perairan itu sudah sampai tangan ketiga. Bayangkan harga yang terjadi saat ini sangat jauh dibandingkan harga BBM di darat. Ini bisa menjadi perhatian khusus para pengurus, terutama untuk Ketua HNSI. Dengan keberadaan SPBU terapung ini, selain bisa memberikan kemudahan transportasi bagi anggota organisasi dalam bentuk koperasi, bisa juga menjadi sarana untuk membangun kesejahteraan para anggota itu sendiri. Bangunlah akses yang seluas-luasnya sehingga peran HNSI sendiri bisa menjadi penghubung antara para nelayan, pemerintah, dan perusahaan seperti Pertamina, sehingga organisasi HNSI bisa menjadi salah satu sarana para anggotanya dalam melakukan transformasi untuk kebutuhan para nelayan di Sumatera Selatan. Selain itu, Herman Deru juga meminta agar organisasi HNSI bisa memanfaatkan fasilitas dan akses yang sudah dibangun oleh pemerintah yang sudah ada sehingga bisa termanfaatkan secara maksimal. Salah satunya adalah fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah yang ada di Sumsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Dr. Yusuf Solihin mengaku agar roda organisasi yang baru saja dilantik bisa dimaksimalkan untuk membangun kesejahteraan para anggotanya di Sumatera Selatan. Keberadaan para DPD HNSI lainnya yang ada di Indonesia bisa dijadikan contoh dan motor penggerak dalam membangun rumusan kerja yang bisa dilakukan oleh jajaran DPD HNSI Sumatera Selatan. Potensinya besar, oleh karena itu harus betul-betul dikelola dengan baik, di mana sumber daya kelautan perikanan ini untuk kesejahteraan nelayan Indonesia. Jadi kalau nanti Pak Ponco berkasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, bagaimana kita sama-sama mengelola nelayan dari kesempatan itu untuk meningkatkan pendapatan. Usulan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terkait bakal dibangunnya SPBU terapung yang bisa dilakukan oleh DPD HNSI Sumatera Selatan, apakah bisa terrealisasi menurut Ketua Umum
HNSI ini sangat bisa karena memang keberadaan SPBU Terapung menjadi salah satu kebutuhan utama para nelayan, dan ini juga sudah ada pada beberapa DPD HNSI lainnya di Indonesia seperti di Kalimantan Selatan. Potensi untuk SPBU Terapung ini selain bisa menekan disparitas harga, juga bisa mensejahterakan para anggotanya melalui program subsidi silang yang sudah dijalankan beberapa organisasi DPD HNSI lainnya di Indonesia. Nah, makanya dia berharap banyak agar jajaran pengurus bisa merealisasikan program tersebut sehingga para nelayan bisa menjangkau BBM sebagai akses, mempermudah transportasinya lebih cepat, murah, dan efisien. Ya sangat bisa, sangat. Jadi begini, di tiap-tiap sentra nelayan tangkap kita pemerintah, seharusnya tugas pemerintah membangun SPDE, Solar Pack Dealer Nelayan. Karena kalau kita singkat itu stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan. Dan itu sentra nelayan seharusnya ada pemerintah, tapi kalau pemerintah belum mampu, maka kita melalui koperasi. Saya katakan, pemerintah pertama kepada ketua DPD membentuk pusat koperasi nelayan Sumatera Selatan. Nah, pusat koperasi ini yang akan membangun stasiun kerjasama. Jika pemerintah sudah melakukan support secara penuh, maka bukan tidak mungkin pembangunan SPBU Terapung yang dikelola oleh HNSI melalui organisasi bisa direalisasikan di Sumatera Selatan. Nah, bagi kalian yang pengen tahu bagaimana hikmatnya prosesi pelantikan hingga pesan-pesan khusus yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, termasuk program-program kerja dan agenda-agenda apa yang bakal dilakukan oleh DPD HNSI Sumatera Selatan, bisa langsung melihat dan membaca beritanya dengan mengklik www.indonesiainsight.com, karena di sana menyajikan semua hal yang pengen Anda ketahui secara detail dan mendalam. Demikian laporan langsung dari tim Indonesia Insight, Dewi Handayani dan Adam Hasani dari Palembang, Sumatera Selatan.